Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Thayyib, al-an qabla nastamir ila al-akhar uridan as'ala ilaikum kaifa halukum fi hadzal yaum. Arju ilaikum antakunu sihhatan wa afiatan wa farhan fi hayati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Thayyib, ayolah ikhwah, sobat Andra dimanapun berada, bagaimana keadaannya pada hari ini? Mungkin sudah beberapa hari kita tidak upload video, berhubung karena maklum lah ya, di saat-saat seperti ini kita nggak boleh keluar rumah dan kita sulit kemarin untuk mendapatkan papan tulis. Kenapa? Karena saat ini kita udah nggak berada di Medan lagi, tapi kita di kampung halaman. Thayyib, kemarin kita sudah bahas mengenai bab kalam dan seluk-beluknya, bisa dicek di video-video sebelumnya. Maka hari ini adalah kita akan belajar mengenai babul i'rab, ya, bab tentang i'rab. Sebelum kita membahas tentang apa itu i'rab, perlu sobat Andra semua ketahui, bahwa bab i'rab, babul i'rab dan babu ma'rifati alamatil i'rab, yaitu bab tentang i'rab dan mengenal tanda-tanda i'rab, adalah merupakan jantungnya dari bahasa Arab atau jantungnya dari nahwu sharaf, jantungnya dari nahwu, ya. Kenapa dibilang jantung? Karena ibarat manusia, tanpa jantung itu tidak mungkin gitu kan. Jantung itu adalah detak dari kehidupan gitu kan. Nah, jadi begitu juga dengan bahasa Arab, dengan nahwu ini, di mana i'rab dan tanda-tanda i'rab ini nantinya adalah yang benar-benar memberikan partisipasi yang besar dalam pengetahuan berbahasa Arab. Kenapa? Bab i'rab itu di sini nanti kita mengerti atau kita pelajari tentang bagaimana membarisi, bagaimana memberi harkat mengenai bahasa Arab. Apakah harkatnya nantinya hadzal yaumi atau hadzal yaumu atau hadzal yauma. Tentunya itu nanti memberi makna yang berbeda walaupun hanya satu harkat saja berubah. Nah, itulah sebabnya mengapa saat membaca Al-Quran itu tidak boleh salah meski hanya satu harkat, karena bisa merubah maknanya secara sangat besar seperti itu, ya. Jadi sobat Andra semua, sebelum kita lanjut kepada video selanjutnya, saya mohon kepada sobat Anda semua untuk memberikan like dan subscribe serta komentarnya di channelnya Andra TV, agar kita sama-sama mengembangkan channel ini dan aku lebih semangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya mengenai belajar bahasa Arab. Namun sebelumnya juga, jika sobat Andra memiliki pertanyaan-pertanyaan nantinya tentang materi ini atau materi yang telah lalu, atau juga bisa materi-materi yang lainnya mengenai pelajaran pribadi di sekolah dan pertanyaan-pertanyaan diri sendiri mengenai berbahasa Arab, boleh cantumkan di kolom komentar dan insya Allah kita akan punya waktu untuk review pelajaran dan di situ kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat Anda semua. Baiklah, kita langsung saja. Pada kali ini kita belajar tentang babul i'rabi, yaitu bab mengenai atau bab tentang i'rab. Nah, apa itu i'rab? Nah, di sini sudah kita tuliskan, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Nah, jadi al-i'rabu huwa, sekali lagi saya ulang, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Nah, banyak yang harus kita lingkari di sini. Poin-poin pentingnya adalah taghyir awakhiril kalam, awamil, lafzan, dan takdiran. Nah, mengapa demikian? Karena kita perhatikan, i'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat sebab berbedanya amil yang masuk terhadap kalimat itu. Sekali lagi, i'rab ialah perbedaan atau berbedanya akhir-akhir baris kalimat sebab
i'rab adalah perubahan akhir-akhir baris dari kalimat sebab berbedanya amil yang masuk alaiha atasnya, ya kembalinya kepada kalimat tadi, ya. Baik itu secara lafaz atau takdir. Baik, kita lebih rinci lagi. Intinya, i'rab itu adalah berubahnya baris dari akhir kata atau akhir kalimat. Sebab mengapa bisa berubah? Karena berbeda-beda amil yang masuk kepadanya. Nah, amil itu adalah kalau bahasa Indonesia itu pekerja, ya. Karena berbeda hal yang masuk ke dalam kalimat itu, maka berbedalah ujung dari kalimat itu. Ya, baik itu secara lafaz atau takdir. Contohnya adalah Ja'a Zaidun. Baik sobat Anda semua, kita perhatikan contohnya adalah Ja'a, ini contoh kalimatnya, ya. Tadi harus kita ingat bahwa i'rab itu adalah berubahnya akhir-akhir kalimat sebab berbeda amil yang masuk kepada kalimat itu, baik itu secara lafaz atau takdir. Lihat, kalimat adalah Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Nah, yang dimaksud dengan berubahnya akhir-akhir kalimat ini, mengapa Zaid yang pertama dengan baris dhammatain dun, yang kedua dengan fathatain dan yang ketiga dengan kasratain din, ya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab itu, berubah akhir-akhir kalimatnya. Kenapa? Sebab berbeda amil yang masuk ke dalam kalimat itu. Mana yang disebut amil? Inilah amilnya. Kalau di Ja'a Zaidun, ini amil. Kalau ra'aitu Zaidan, ini amil, ya. Kalau marartu bi Zaidin, ini amilnya, seperti itu. Nah, jadi karena berbeda petugas yang merubah dia di ujung, maka berbeda juga perubahannya. Nah, seperti itu, ya. Berbeda orang yang menangani, berbeda hasilnya, seperti itu pengibaratannya. Jadi, posisi Zaidun di sini sebagai fa'il, maka fa'il itu dirofa'kan. Nah, jadi yang masuk di sini adalah amil rofa', yang masuk di sini adalah amil nasab, yang masuk di sini adalah amil khopat atau jar, ya. Maka karena di sini posisinya sebagai fa'il, sebagai yang berbuat pelaku, dibarisi dengan dhammah. Di sini posisinya sebagai maf'ulun bih atau korban, dibarisi dengan fathah. Di sini dengan posisinya adalah majrur, dijarkan karena ada huruf jar bi, maka posisinya adalah kasrah. Nah, itu contoh singkatnya terlebih dahulu dari perbedaan-perbedaan yang masuk, amil yang masuk ke dalam kalimat sehingga berbeda ujungnya atau baris akhir kalimatnya. Nah, jadi itulah dia contoh dari perubahan akhir kalimat itu. Kalau pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Nanti akan kita bahas di bab selanjutnya mengenai i'rab juga, itu babu ma'rifati alamatil i'rab, yaitu bab tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Oke, dan selanjutnya itu adalah tadi lafzon au taqdiron yang kita lingkari selanjutnya, lafzon au taqdiron. Nah, lafzon ini maksudnya adalah sudah jelas dia katanya, maka jelas barisnya. Nah, sedangkan takdiran ini tidak terlihat perubahan di ujungnya. Kalau lafzon ini terlihat jelas perubahan di ujungnya, sedangkan takdiran ini tidak terlihat perubahan di ujungnya. Contohnya adalah tadi kita lihat contohnya. Di sini Ja'a Zaidun, namun di sini Ja'al Fata. Berbeda kan? Kalau di sini dengan baris dhammah dan di sini tidak ada harakat di
huruf ujungnya. Inilah dinamakan dengan takdiron. Jadi takdiron ini sudah lafaz-lafaz tertentu. Misalnya al-fata, al-qadi, seperti itu. Jadi kalau di sini tadi contohnya ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, dan marartu bi zaidin. Sedangkan yang terakhir ini dia tidak berubah. Ja'al fata, ra'aitul fata, dan marartu bil fata. Mengapa demikian? Karena dia di-i'rab secara takdir. Namun tetap saja pada keterangannya nanti posisinya ada didomahkan. Namun takdir ya, karena udur ada halangannya, maka dia di-i'rab secara takdiron. Oke.